Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, salat adalah perkara yang wajib yang harus dilaksanakan seorang muslim. Salat adalah salah satu faktor yang terpenting. Apakah seseorang hamba akan masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka? Tahukah sahabat beriman, salat adalah hal pertama yang akan dihisab atau yang akan ditimbang di hari kiamat nanti. Dan ternyata, rajin melaksanakan salat bukan menjadi jaminan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Bila salatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana salatnya rusak, maka sungguh kerugian yang akan menimpanya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Meskipun sangat penting salat ini, tapi ternyata masih ada saja orang yang menganggap remeh salat dan bahkan tidak melaksanakannya. Bahkan sebagian orang mungkin tetap melaksanakan salat, namun terpaksa karena menganggapnya adalah sebuah rutinitas. Hal-hal seperti inilah yang membuat orang-orang rajin salat, tapi bisa masuk ke dalam neraka. Bagaimana bisa orang yang salat masuk ke dalam neraka? Berikut penjelasannya. Mengenai golongan orang-orang yang rajin salat, tapi bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, salat tapi suka berdusta. Dusta atau bohong adalah salah satu dosa besar yang akan mendapatkan balasan siksa di akhirat nanti. Namun tampaknya di dalam kehidupan bermasyarakat di dunia ini, berbohong sudah menjadi hal yang umum dan lumrah. Padahal sekecil apapun kebohongan, tetap saja itu adalah perbuatan yang menimbulkan dosa besar. Maka dari itu, meskipun seorang rajin beribadah atau melaksanakan salatnya, namun suka berbohong, maka ibadahnya akan sia-sia. Kebohongan atau dusta ini akan menghapus amalan-amalan. Lalu, jika seorang tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta." Mungkin sahabat yang beriman sudah tahu bahwa bohong adalah salah satu ciri orang munafik. Maka dari itu, disarankan untuk menjauhi tindakan dusta tersebut. Yang kedua, salat tapi masih suka minum minuman keras. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan. Sebagian orang muslim mungkin masih ada yang melakukannya. Nah, inilah salah satu yang merusak daripada salat. Rasulullah SAW pernah berkata bahwa minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Maka dari itu, beliau melarang orang-orang untuk mendekati, apalagi meminumnya. Minuman keras atau khamar haram hukumnya jika diminum oleh umat Islam, dan jika itu sudah dilakukan, maka disarankan untuk bertaubat dan memperbaiki salatnya. Yang ketiga, salat tapi masih percaya dengan dukun. Dukun diketahui adalah seorang yang bisa mengerti perkara gaib dan hal-hal yang tersembunyi, dan orang-orang salat namun mempercayainya termasuk golongan yang akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim pernah menjelaskan bahwa orang yang mempercayai dukun, salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Percaya dengan dukun juga dikategorikan sebagai orang-orang yang berdosa besar, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala sesuatu. Satu lagi, bahwa percaya dengan dukun dan benda pusaka adalah tindakan musyrik,
karena dukun adalah orang yang bersekutu dengan syaitan. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, salat tapi masih suka bergunjing. Salah satu yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka adalah bergunjing. Bergunjing artinya membicarakan kejelekan orang lain. Di dalam Al-Quran disebutkan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari berprasangka atau curiga, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujarat ayat 12. Yang kelima, salat tapi mengabaikan anak yatim. Orang yang salat tapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk golongan orang yang mendustakan agama dan bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan pula dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un bahwa orang yang salat namun tidak menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan tidak mau menolong sesama adalah termasuk orang yang celaka. Dan sahabat beriman, itulah 5 golongan orang yang rajin salat namun bisa masuk ke dalam nerakanya Allah. Namun, wahai sahabat beriman, perlu diingat bahwa orang yang salat saja bisa masuk ke dalam neraka. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah mengerjakan salat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.